Stadion sunyi, lampu-lampu padam satu persatu. Dan di tengah lapangan, satu sosok masih berdiri, Cristiano Ronaldo. Tubuhnya diam, tapi matanya masih berlari. Setiap orang melihatnya sebagai legenda. Tapi di balik semua tepuk tangan, ada anak kecil dari Madeira yang tidak pernah berhenti membuktikan dirinya. Madeira, pulau kecil di pinggiran Portugal, tempat laut biru bersanding dengan kemiskinan. Ronaldo lahir di rumah sempit, di antara bau garam dan suara mabuk ayahnya yang pulang larut. Ibunya Dolores bekerja tanpa henti. Kadang ia berdoa agar anak bungsunya itu tidak jadi beban. Ronaldo tahu itu. Ia dengar itu. Sejak kecil ia belajar. Cinta kadang terdengar seperti ketakutan. Dan ketakutan itulah yang membentuknya. Di sekolah ia diejek karena logatnya, karena bajunya, karena mimpinya yang terlalu besar. Tapi Ronaldo tidak membalas. Ia hanya berlari. Semakin cepat, semakin jauh. Ketika teman-temannya tidur, ia masih berlari. Ketika ibunya memanggil makan malam, ia masih di lapangan. Baginya rumput bukan tempat bermain, itu medan perang untuk keluar dari hidupnya. Pelatih pertamanya bilang, anak itu tidak tahu arti santai. Dan benar, bagi Ronaldo, santai berarti kalah. Kalah berarti pulang, dan pulang adalah sesuatu yang tidak ingin ia lakukan lagi. Setiap penghinaan disimpannya dalam kepala, setiap ejekan jadi bensin, setiap keraguan jadi alasan. Ia bukan pemain berbakat alami. Ia adalah hasil dari rasa takut. Takut miskin, takut gagal, takut dilupakan. Ia tidak ingin sekedar hebat. Ia ingin tidak bisa digantikan. Bagi banyak orang, ambisi itu tampak dingin. Tapi bagi Ronaldo, itu satu-satunya cara agar ia tidak hilang. Ayahnya, José Diniz Aveiro, pecandu alkohol yang perlahan hancur di depan matanya. Ronaldo jarang bicara tentangnya, tapi luka itu menempel di seluruh hidupnya. Ketika ia mulai terkenal, ayahnya meninggal. Tanpa sempat melihat trofi, tanpa sempat berkata, "Aku bangga padamu." Dalam wawancara, Ronaldo menahan air mata. "Saya tidak tahu apa yang akan saya rasakan kalau dia masih hidup. Tapi semua orang tahu, yang ia kejar bukan kemenangan, tapi restu yang tidak pernah datang." Dan sejak hari itu, setiap selebrasinya adalah percakapan dengan seseorang yang tidak bisa menjawab. Orang-orang bilang Ronaldo gila, perfeksionis, egois, tak bisa berhenti. Tapi di kepalanya ada suara yang tidak pernah diam. Belum cukup, belum pantas, belum layak. Ia makan dengan hitungan kalori, latihan bahkan ketika semua orang tidur. Karena kalau ia berhenti satu hari saja, rasa takut itu akan kembali. Rasa takut menjadi tidak cukup. Ketika ia punya anak, semuanya berubah. Ronaldo menjadi ayah yang tidak pernah ia miliki. Ia mencium anak-anaknya di depan kamera. Ia ingin dunia tahu, cinta tidak perlu disembunyikan. Tapi bahkan di puncak kejayaan ia tetap gelisah. Karena di balik semua sorotan, masih ada anak kecil dari Madeira yang bertanya, apakah aku sudah cukup baik? Dan setiap kali ia mencetak gol, setiap kali ia mengangkat trofi, jawabannya selalu sama, belum. Ronaldo pernah berkata, "Saya tidak mengejar orang lain, saya melawan diri saya sendiri." Dan mungkin itu benar, karena yang ia lawan bukan Messi, bukan waktu, tapi rasa hampa di dalam dirinya sendiri. Ia tidak ingin dikenang sebagai legenda sepak bola. Ia ingin dikenal sebagai seseorang yang tidak menyerah. Tapi di balik tekad itu ada ironi. Semakin keras ia berjuang untuk diingat, semakin sulit ia menemukan kedamaian. Sekarang usianya mendekati akhir karir. Dunia menunggu ia berhenti. Tapi Ronaldo masih berlari. Bukan untuk mencetak gol, bukan untuk trofi. Tapi untuk membuktikan satu hal, bahwa anak kecil dari Madeira itu masih ada. Karena bagi sebagian orang, kemenangan bukan tentang mengalahkan dunia, tapi tentang berdamai dengan diri sendiri.
Dan mungkin itulah rahasia di balik keabadian Cristiano Ronaldo. Kalau kamu juga masih berlari, bukan untuk menang, tapi karena belum siap berhenti, mungkin kamu dan Ronaldo berlari di arah yang sama. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, bantu kami menyebarkan cerita ini dengan menekan like, bagikan video ini, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita di balik fakta lain yang jarang dibicarakan. Karena setiap cerita punya rahasia, dan kami di sini untuk menemukannya.